kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan.
Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kurang kedengaran. Shalom. Sekali lagi bersyariat, tangan-tangan terangkat. Puji Tuhan. Mari bersama kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak ucap syukur Tuhan untuk setiap kasih penyertaan dan kebaikan Bapa yang boleh kami rasakan sampai detik ini. Kami tahu kami ada bukan hanya karena kebetulan Bapa, tapi semua karena penyertaan kasih setiamu yang begitu nyata boleh kami rasakan Tuhan. Kami ada semua karena anugerahmu. Kami ada karena kasihmu Bapa. Dalam pada pagi hari ini Tuhan, Engkau isi hati kami yang rindu akan Engkau Bapa. Berkati Tuhan kepada kami dari awal hingga akhirnya. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hatimu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu datang menyembah meninggikan Allah satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang siap untuk menyembah Tuhan bersama kita katakan amin. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to us again. Because of your grace, I am here. Because of your love, because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds. Sing thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Nabi semua katakan haleluya. Because of your grace, I am here. I am here. Because of your love, Jesus. Because of your love, Lord Jesus, I
Raja di atas segala raja Bapa. Kami sungguh Bapa punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami mau datang, kami mau tinggikan Engkau Bapa. Kira syikira bala 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 bala. Kira syikira. Kira syikira bala bala bala. Sebab Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan kurang kencang, sama-sama kita katakan. Beri sorak-sorai kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup. Kita tahu terlalu dengan Allah dalam hidup kita ya Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa lagi bersama. Berdoa
kita pujikan lagi. Mari bersama kita siapkan hati sebelum memasuki firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk kas gereja. Mari bersatu kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Untuk hari ini Tuhan, kami boleh ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapak. Kini tiba saatnya kami akan memberi Tuhan sebagian dari yang kami miliki untuk tempat ini Bapak, untuk kas gereja Bapak. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapak maupun yang belum bisa memberi. Biarlah Tuhan, setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan adalah persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan Bapak untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini dan pembesaran berkat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Nah, siap untuk memberi yang terbaik bersama kita katakan. Amin.
bersama boleh dijalankan. Bersama kita siapkan hati untuk memasuki firman Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
hanya bagi kami. Bersyukur untuk saat ini Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Nama Yesus saja dipermuliakan. Demi nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Masih yang penebus kami, juru selamat kami, pengharapan kami kekal. Kami siap mendengarkan firman. Bersama kita katakan, Amin. Haleluya, saudara kembali. Oh puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya bisa kembali ketemu dengan Bapak Ibu untuk kesekian kalinya, 3 kali kalau nggak salah. Tapi baru tempat ini yang pertama. Bagi yang belum tahu, saya Puspito dari Kota Malang. Tapi seperti firman Tuhan katakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari itu semua. Haleluya. Kita lihat ya, di Mazmur 119 ayat yang 151. Sambil kita ngikuti slide di depan, Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Mazmur ini adalah pasal yang terpanjang dalam Alkitab. Tentu saja Mazmur juga terpanjang, Mazmur 119 ayat 151. Baik, tidak bisa slide-nya ya. Kalau bisa jalan dengan slide-nya, lanjut. Tapi kalau nggak apa-apa kita lanjut ya. Kita baca sama-sama ya, 119 ayat 161, 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Kita ulangi lagi ya, karena belum semua. 2, 3. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Katakan amin. Ini 119 ayat 110, pasal 119 ayat 191. Tentu kita tidak hafal ya, karena ayatnya cukup panjang dari ayat 1 sampai 176. Ada yang bisa nggak hafal dari ayat 1 saya nggak hafal, tetapi satu ayat yang pernah kita hafal, ayat yang 105 apa? Firman-Mu Tuhan berita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Itu 105. Itu kita hafal karena ada lagunya ya. Tapi kalau 151 nggak ada lagunya. Tapi kita lihat di sini, engkau dekat ya Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa dekat? Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Amin. Ingat loh pada ya, lagu cukup lama. Dia hanya sejauh doa. Tapi ada banyak orang Kristen, orang yang mengatakan dirinya orang percaya, tapi kok berdoa aras-arasan. Doa apa enggak? Lek sempat, lek obrol. Orang malah bilang lek obrol, lek sempat doa enggak ya? Cuma terima kasih Tuhan. Tuhan yang kita sembah sejauh doa. Ketika kita bertelut memanggil namanya, Dia ada bersama kita. Ada dalam kitab Ratapan. Dikatakan sini segala perintahmu adalah benar. Seberapa benar? Nanti kita akan lihat ya. Perintah Tuhan itu apa? Perintah Tuhan adalah perkataan Tuhan yang harus kita taati. Saya ulangi lagi sederhana. Perkataan atau dalam bahasa Yunani logos, dalam bahasa Ibrani dafar, atau dalam bahasa Indonesia perkataan. Firman itu bahasa Arab. Kalau ada yang belum tahu ya, firman itu bahasa Arab. Itu yang harus kita taati. Ada perkataan Tuhan yang tidak kita taati, tapi kita terima. Apa itu? Janji Tuhan. Ini perkataan Tuhan yang kita terima dan pasti digenapi, janji Tuhan. Masalahnya banyak orang Kristen yang lebih suka janji Tuhan. Betul apa tidak? Ayo. Kalau perintah rasanya malas kalau disuruh-suruh. Tetapi ini ada satu hubungan yang erat, perintah dan janji. Tapi kita harus mengerti kalau Tuhan memerintahkan sesuatu selalu baik adanya. Jadi hari ini temanya cukup sederhana, taati firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Atau kita bisa ngomong nuruto. Nuruto taala ya, gitu orang Malaysia. Nuruto, manuto sama Tuhan, manuto. Kenapa kita harus nurut? Kita harus taat. Kembali ke ayat ini. Segala perintahmu, kita garis bawahi merah. Segala artinya apa? Semuanya. Tidak ada satupun yang tidak benar. Semuanya benar. Kalau ayat ini berkata sebagian besar benar,
Loh, saya masih ragu-ragu ikut Yesus, betul ya? Sebagian besar, saya mengerti yang salah saya ikuti. Tapi dikatakan segala, semuanya, tidak ada satu pun yang tidak benar. Karena dia adalah kebenaran. Yesus kau kebenaran yang telah menyelamatkanku. Dia adalah kebenaran. Dia adalah kehidupan. Kalau dia mengatakan aku jalan, aku kebenaran, aku kehidupan, manuto, nuruto. Nanti kita akan lihat ya, kenapa orang Kristen banyak yang nggak nurut. Jadi segalanya, semuanya benar, tidak ada yang salah. Dan saya ingin ingatkan pada setiap kita, namanya perintah Tuhan itu awal dari segala yang baik terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, ketika kita tangkap perintah Tuhan, ketika kita tangkap apa yang dikatakan Tuhan dan harus kita taati, itu awal dari segala kebaikan yang kita terima. Kebalikannya, kalau kita tidak taat, itu awal dari malapetaka, awal dari musibah, awal dari bencana yang kita alami. Masukkan dalam roh kita. Jadi kalau perintah Tuhan awal dari segala yang baik dalam hidup kita, maka manuto, nuruto. Kalau tidak, berarti kan baik. Kalau kita tidak taat pada firman Tuhan, awal dari bencana demi bencana, malapetaka demi malapetaka terjadi atas hidup kita. Kalau kita nggak nurut, contoh sederhana, ada bahwa nggak taat hingga hari ini orang jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Ilahi. Tapi kemurahannya dia mati bagi kita. Ada banyak kisah-kisah Alkitab di mana mereka tidak taat, yang terjadi adalah bencana demi bencana. Sebenarnya orang yang taat pada Tuhan, seperti Abraham mempersembahkan Ishak, taat, terjadi sesuatu yang baik di kemudian hari. Dia disebut orang yang beriman. Next. Lagi ya. Terus sampai perintah Tuhan. Juga bisa tampil. Dan perintah Tuhan, saya katakan mudah untuk dilakukan. Dengar baik. Perintah Tuhan, perintah sesuatu yang disampaikan kepada kita harus kita taati, mudah banget, kalau boleh saya katakan banget untuk dilakukan. Kenapa? Dia bapak kita anak-anaknya. Gak mungkin seorang bapak memerintahkan kepada anaknya sesuatu yang sulit dilakukan. Gak mungkin. Dia tahu kekuatan kita sampai di mana. Dan dia katakan memerintahkan sesuatu, pasti kita sanggup melakukannya. Jadi jangan sampai ada orang berkata abot dengan perintah Tuhan. Enggak abot Bapak Ibu. Nanti kita akan buktikan ya. Kalau dulu usia 5 tahun, 6 tahun anak saya nggak mungkin nyuruh Patrick antar mamamu fellowship dengan beberapa hamba Tuhan. Saya nggak mungkin nyuruh seperti itu. Bagaimana usia 5 tahun bisa nyetir kan gitu. Kalau sekarang enak, saya suruh Patrick pilih. Anak saya 3 orang, Patrick pilih. Mereka sudah bisa nyetir. Yang ketiga belum bisa. Bisa tapi masih goncal. Antara mau fellowship dengan beberapa hamba Tuhan, dia langsung ikutin. Karena bisa. Karena saya tahu dia sudah bisa, sudah punya SIM, ya saya suruh. Tapi ketika mereka umur 5 tahun, 6 tahun nggak bisa, itu bapak yang konyol, betul ya? Ini papa yang bodoh banget, papa yang nggak bijak, nyuruh anaknya, tapi anaknya nggak bisa, nggak mampu, nggak mungkin. Jadi termasuknya dalam roh kita. Perintah Tuhan itu apa? Awal dari kebaikan, dan Tuhan itu mudah untuk dilakukan. Masalahnya banyak orang Kristen jatuh di dalam dosa. Artinya banyak orang Kristen nggak menurut Tuhan. Buktinya apa? Ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa perzinahan. Ada hamba Tuhan juga yang korupsi. Ada hamba Tuhan yang dicari-cari polisi, menggelapkan rental. Bulan kemarin saya dapat berita seperti saya kaget dan saya terkejut. Harusnya jemaat Tuhan mendoakan hamba Tuhan, mendoakan para gembala. Kenapa? Karena mereka itu rentan terhadap pencobaan. Tetap berdoa bagi mereka.
Kita ingat kisah Sambo, polisi itu. Semua, kalau kita perhatikan, semua yang terlibat adalah orang-orang Kristen. Betul ya? Kenapa orang jatuh dalam dosa? Terutama anak Tuhan. Jawabannya karena akal dan logikanya lebih dominan. Pikiran dan akalnya lebih tinggi dari perintah Tuhan. Dia menempatkan akalnya lebih tinggi dari perintah Tuhan. Akhirnya jatuhlah dia dalam dosa. Next. Jadi ketika kita ikut Tuhan, maka namanya pikiran logika harus tunduk pada firman Tuhan. Ketika kita ikut Tuhan, logika kita, akal kita harus dibawa perintah Tuhan. Tidak ikut Tuhan, jangan pakai logika Bapak Ibu. Nggak masuk di akal Tuhan kita. Karena dia supranatural. Mengatasi semua akal dan logika manusia. Contohnya, ketika ada orang buta sejak lahir, Yesus melidah dan mencampur tanah itu dengan mudahnya. Bagi saya seperti bikin salep krim, kemudian dioleskan pada mata orang buta itu, dan Tuhan berkata apa? Basuhlah di kolam Siloam. Melihat loh, tercelik, masuk di akal. Kalau saya dari situ pasti saya pertama kali protes. Tuhan tambah infeksi, tambah abuk, bengkak dan seterusnya. Karena saya seorang dokter pasti tahu ya. Mungkin ada teman Jawa di sini, teman dokter. Pasti jangan kan dokter, orang biasa tahu. Buat apa Tuhan seperti itu? Kalau akalnya dimasukkan, nggak mungkin terjadi. Selalu saya katakan, ikut Tuhan Yesus, akalnya ojo dimainkan. Tinggal hati aja yang kita mainkan, taat, nurut. Tidak ada kisahnya orang dipelihara burung. Yang ada burung dipelihara manusia. Tidak? Nabi Elia 3 tahun justru dipelihara burung. Nggak masuk di akal Bapak Ibu. Kalau masuk di akal, burung ini bisa makan yang apa dia bawa kepada Nabi Elia. Tak mesti di akal. Jadi sekali lagi saya katakan, perintah pikiran logika harus tunduk dalam firman Tuhan. Tempatkan firman Tuhan lebih tinggi dari akal dan kehidupan kita. Dialah segalanya bagi kita. Dialah kekuatan kita, pengharapan kita. Ada banyak contohnya, tetapi yang saya ambil 2 contoh saja supaya kita lihat apa yang saya katakan tadi. Perintah Tuhan adalah awal kebaikan dan perintah Tuhan mudah dilakukan. Lukas 5:4. Lukas 5:4, setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolak ke tempat yang dalam dan tebangkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Saya tanya Bapak Ibu, perintah Tuhan ini sulit apa gampang? Kok lama mikirnya? Gampang banget. Ya Pak, terima kasih. Biar kita bisa connect ya. Ya cuma dengar aja, bisa kita connect. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolak ke tempat yang dalam, dia ahlinya. Masalah perahu bertolak itu ahlinya. Apalagi menempatkan jalan ahlinya, karena dia adalah nelayan yang sudah berpengalaman. Bukan nelayan kemarin sore, bukan nelayan yang baru belajar. Ketika Yesus memerintahkan seperti bertolaklah ke tempat yang dalam, terbakar jalan menangkap ikan. Gampang banget, gampang banget. Mau cuma bawa perahu ke tempat dalam, terbakar jalanmu apa angel? Yang sulit, saya katakan yang sulit. Ketika seandainya Simon Petrus mulai berpikir, lah aku ke nebakkan jalan lagi, lah apa perahu? Oh semalam-malaman aku nggak dapat apa-apa tuh ya. Kalau ikannya main, dia nggak berpikir lagi. Ini apa yang dikatakan Simon Petrus jawabnya. Simon menjawab, Guru, Rabi, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak nangkap apa-apa. Ini Pak Gadul saya nggak boleh. Itu bahasa saya. Nggak tahu ini Pak Gadul di sini Kediri apa namanya? Ini Pak Pager lah. Pak Gadul juga sama. Ya cedol ya. Itu pun nggak dapat, ikan kecil nggak dapat. Dia pakai logikanya, dia pakai akalnya.
Habis panjang malam bekerja keras, nggak leha-leha, nggak santai. Bekerja keras, tebakan jalan sini nggak dapat, kembali sana nggak dapat, kembali sana nggak dapat, sampai mungkin dari jam 9 malam sampai pagi, atau kalau dia berangkat jam 5 sore, itu sebenarnya ada yang pernah bekerja keras, hasilnya nggak dapat, cuannya nggak dapat. Kita mau nurut apa kata Tuhan nanti. Kalau logikanya lebih tinggi, dia akan berkata, Tuhan, lapo aku nang kono meneh. Aku ini pengalaman, nggak dapat apa-apa, percuma Tuhan. Dia nggak tahu, padahal gampang kan perintahnya. Gampang banget. Tetapi Petrus katakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, karena engkau memerintahkannya, aku akan nurut. Aku akan taat. Nah, dari sini kita boleh tangkap sesuatu. Pikiran, logika kita di hadapan Tuhan diselek dulu. Tempatkan Tuhan di atas segalanya. Perintahnya nggak masuk akal, tetap kerjakan, tetap kerjakan, tetap kerjakan. Mujizat terjadi. Yang kedua contohnya, Perjanjian Lama. Pada Musa, Keluaran 14:16. Musa, angkat tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Saya tanya, gampang atau angel? Nah, kurang cepat tapi gampang. Kenapa? Ya gampang aja lah. Misalkan darah kecil sini, sininya, nih, sini, ambil tongkatmu, angkat tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Dia bisa melakukan apa enggak? Bisa banget, nggak pikir apa-apa, makanya jadilah seperti anak kecil yang punya kerjaan surga. Karena anak kecil lugu, nggak usah mikir macam-macam. Ketika Tuhan firman menyuruh, dituruti. Musa, angkat tongkatmu. Musa nurut deh. Ulurkan tanganmu ke atas laut. Mudah banget, gampang banget. Itu cara protes. Pak, itu lihat bapaknya kalimat berikutnya. Dan belalaannya, loh ini angel Pak. Ya aku ya tahu itu angel ya kan. Ini yang sulit. Belala airnya, saya ingin katakan rahasia kita. Bagian yang sulit Tuhan yang kerjakan. Bagian kita selama apa yang kita bisa kerjakan bagi Tuhan. Gak usah mikir bagian sulit. Tuhan, ya apa airnya terbelah? Gak usah dipikir. Cukup yang pertama kedua, angkat tongkatmu, ulurkan tangan ke laut. Salahnya Tuhan bekerja. Mudah banget. Saya rindu setiap kita ini menjadi jemaat Betani Kediri yang taat akan firman Tuhan. Jangan pakai akal kita. Tuhan mencari orang-orang yang taat dan setia kepadanya, yang berkenan hidupnya bagi kemuliaan Tuhan. Bapak itu, saya ini bukan koperasi, bukan bank. Saya sebagai hamba Tuhan, tapi saya juga bekerja di bidang medis. Tapi saya tidak tahu kenapa Tuhan tempatkan orang di sekitar saya, orang yang menjegalkan. Waktu itu saya nggak tahu, sekarang saya tahu. Karena manusia, besi mengajarkan besi, manusia mengajarkan sesama. Jadi saya tidak tahu kenapa Tuhan gerakkan banyak orang, baik saudara kandung, ponakan, sepupu, hamba Tuhan, teman sepelayanan, utang ke saya. Heran nggak? Saya bukan operasi ya, bukan bank juga. Kalau orang lain berkata, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Kalau saya tidak, kiri kananku banyak ngutang, sekelilingku banyak ngutang. Benar. Kalau lihat katakan ada saudaramu yang berhutang, berikanlah. Ya saya beri. Tapi waktu itu saya nggak punya hikmat, ya usah saya beri. Seseorang berkata, Pak, nanti saya kembalikan Pak, bulan depan tanggal 5 pasti saya kembalikan setelah gajian. Ya. Berikutnya aja seperti nanti Pak, 3 bulan lagi pas saya dapat THR, waktu itu belum hari raya, ada uang saya kembalikan. Siap. Ini bukan cuma orang biasa saja, ada hamba Tuhan. Jadi ada bahasa yang utang itu ada. Ya tapi saya nggak ngomong ya. Ya karena memang kekurangan di Alkitab ada nabi-nabi yang utang, istrinya itu kan jadi bebannya kan gitu.
Tapi kalau bisa jangan berhutang lah. Kenapa? Tuhan cukupkan dengan segala sesuatu. Apapun yang kita terima, bersyukur. Dan saudara tahu, orang yang mengenal manusia terkutuk, ya kita mengatakan demikian. Saya termasuk orang terkutuk waktu itu. Saya andalkan apa yang mereka katakan. Pak, di tanggal sekian saya kembalikan Pak. Saya juga oke. Itu yang berhutang pertama 2 juta, 3 juta, 5 juta sampai hampir 200 juta. Ada banyak orang, nggak satu orang, saya ada banyak orang. Saya ambil perkataannya, saya berharap pada dia supaya dia bisa bayar tepat waktu dan saya bisa pakai uang itu untuk kuliah anak, untuk ini, untuk itu, untuk itu. Tapi orang Jawa bilang lidah tak berulang. Kalau isu kedelai sore jadi tempe, berubah. Kalau utang itu melas, Pak, pinjam Pak. Ya saya kan gitu, nggak coba Pak, utang Pak, oh aku nggak dikasih ya. Tapi melas, Pak utang Pak. Ya ini saya kasih. Tanya ya utang. Dan terjadi Bapak Ibu, tepat pada hari dia janjikan, sekali ini 21-2 orang, ada banyak orang. Sehingga kalau satu kumpulkan hampir 200 juta. Untuk beli Jawa itu bisa ngelatih jemaat ini berapa kali ya. Banyak. Mungkin bagi beberapa orang, oh ini orang-orang sudah bagi saya banyak. Bagi saya banyak. Ketika saya berharap dia menepati janjinya, mengsle kabeh, hilang. Sebulan 12 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ketemu pun shalom, shalom. Waduh, saya pikir, lali tahu tani, saya nggak nagih. Karena orang nagih itu bisa tukaran, betul ya? Aku bantu banget, wah tukaran, saya nggak mau tukaran, saya hindari itu. Dan saya jadi orang yang waktu itu 4-5 tahun yang lalu, orang yang paling munafik. Saya orang nggak tahu, kalau saya khotbah, saya berkata, bersyukur selalu Tuhan, bersyukurlah. Saya membatin, aku dia nggak iso kok ya. Kenapa? Loh, utangku kan dibayar. Dalam saat teduh saya berkata pada Tuhan, Bapa, lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar hutangnya. Saya ubah itu, tapi dulu WR. Ya banyak kisah lagu yang lama, kalau saya lebih berdoa supaya Tuhan melembutkan hatinya. Dan Bapak Ibu tahu jawaban Tuhan, diam. Tuhan diam. Berkali-kali saya berdoa, Tuhan lembutkan hatinya orang-orang itu supaya ingat dia itu masih punya hutang, nggak bayar loh. Ini juga berkat Tuhan loh sama begitu. Dan saya memendam sakit hati untuk sekian tahun. Dendam. Dan ketika saya berdoa, Tuhan katakan, ampuni dan lupakan. Saya baca ayat-ayat ampun dan lupakan, kaget saya. Loh Tuhan, kok nggak tunjukkan ini? Berarti kalau minta aku ngampuni boleh Tuhan. Lupakan itu nggak bisa Tuhan. Tuhan selalu berkata, ampuni dan lupakan. Saya masih berkeras hati. Betul, hati saya masih keras. Nggak mungkin saya bisa ngampuni. Kecuali mereka yang berhutang betul-betul nggak punya uang dan nggak bisa bayar, mereka datang ke saya. Pak, saya nggak bisa bayar hutangnya Pak. Karena saya nggak punya uang ini. Bolehlah, ada belas kasihan dari kita. Tapi kadang-kadang saya sedihnya apa? Iso blonjoy, tak mau gelap nggak? Utangnya nggak iso. Dibanyak, bisa belanja, bukan barang belanjaan, mobilnya baru, tasnya baru. Saya kaget, loh, mau bayang dhisik, saya lebih kenceng. Bapak lembutkanlah hatinya untuk dapat membayar. Tetap Bapak Ibu, Tuhan tidak melembutkan hatinya. Yang Tuhan kerjakan melembutkan saya. Dan saya masih berkeras hingga suatu ketika dalam satu hubungan intim berdoa pada Tuhan. Tiba-tiba lagu yang cukup lama mengalir dalam hidup saya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Lagu cukup lama menempel diri saya. Kenapa? Dikatakan Yesus terlebih besar. Kenapa logikaku lebih besar? Pak itu saya takut nanti kalau mereka gak bayar hutang,
Terus aku nyekolahkan anak pakai apa? Beli ini pakai apa? Apa mereka perlu uang? Aku enggak. Apa aku ini manusia sakti? Karena begitu ya. Tapi laki itu benar-benar melak saya. Dia terlebih besar di dalamku untuk selama-lamanya. Logikaku harus tunduk pada apa yang Tuhan mau. Ampuni, lupakan. Tapi saya belum alami. Masa alami ini betul-betul sesuatu yang buat saya tadi saya katakan munafik. Jadi ketika itu berjalan, dan saya mau nurut pada Tuhan. Hari itu, ketika laku itu sudah mengalir hidup saya dan diri saya katakan, Tuhan, saya nggak mikir apa-apa, entah kedepannya kuliah anak saya bagaimana, tapi yang saya tahu, saya harus nurut, ampuni dan lupakan. Baru saya lega. Seperti ada beban berat Tuhan angkat selama ini, dan saya sudah tidak jadi orang munafik lagi. Munafik itu artinya saya bersuka cita lah, tapi saat ini nggak bersuka cita. Tapi hari itu, ketika saya mengajak, bersyukurlah, bersuka cita, betul-betul hati saya penuh ucapan syukur, penuh sukacita. Firman itu memerdekakan kamu. Saya ngampuni dan saya lupakan. Ketemu beberapa orang yang pernah hutang, shalom, shalom, saya katakan gitu. Shalom, betul-betul sukacita, Bapak Ibu. Nggak ingat-ingatlah, seperti Tuhan tidak mengingat lagi kesalahan kita. Demikianlah saya, kita semuanya harus seperti Dia, tidak mengingat kesalahan mereka. Jadi ketika saya katakan, Bapak lembutkanlah hatinya dalam hutan, ternyata Tuhan katakan kembali ke jalan yang benar, lagunya ojo diubah, kan gitu. Saya kembali nyanyikan, Bapak lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Waduh, luar biasa Bapak Ibu, sukacita melimpah. Utang nggak dibayar hingga hari ini. Tapi saya sudah lupakan siapa saya sudah lupakan. Saya menyampaikan ini supaya jadi berkat bagi kita semuanya. Kalau kita nurut dan taat pada Tuhan, awal dari kebaikan terjadi, awal dari mujizat terjadi, dan kita berkenan hati Tuhan. Saya undang untuk pemain musik biar ingat kembali. Dan ketika saya noleh ke belakang 4-5 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya kagetnya bukan main. Tuhan yang Bapak Ibu sembah, yang saya sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkarya luar biasa. Kenapa saya katakan demikian dahsyat? Saya noleh setiap tahun demi tahun, tidak pernah saya kekurangan. Bahkan saya hitung dengan kalkulator bersama istri saya, apa yang diambil orang yang tidak dikembalikan, Tuhan kembalikan dengan berlipat kali ganda tanpa saya sadari. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Intinya satu, taat pada Tuhan, nurut pada Tuhan. Dengan cara apa? Logikanya ditaruh dulu. Kenapa ada banyak anak muda yang pacaran dengan orang yang tidak seiman? Karena logikanya main. Aku usia 30 ke atas, tapi nggak dapat, ya apa nanti? Mumpung ada yang lebih ganteng, lebih ayu, dari keluarga terhormat, hanya satu ukurannya, bukan anak Tuhan. Wes gak apa-apa, wes loh, nggak nurut. Ketika kita nggak nurut awal dari bencana Bapak Ibu, nurut toh, letakkan pikiran kita di bawah firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi otoritas bagi kita. Mudah banget firman Tuhan, asalkan pikiran digesek. Seperti Musa tadi disuruh angkat tongkatnya, membelah laut bagian Tuhan. Ketika saya sakit hati, bagian Tuhan akan membalut luka saya pakai perban rohani. Dia balut luka saya sampai sembuh, dan saya kembalikan berkat ganda itu yang saya alami. Saya baru tahu Tuhan tempatkan orang menjengkelkan seperti itu supaya apa? Pertama, saya bisa ngampuni. Kedua, Tuhan yang memberikan lebih dahsyat lagi berkatnya. Seperti seorang anak kecil, misalkan ini ada boneka kecil, dia pegang boneka kesayangannya. Kemudian bapaknya ngomong, itu berikan itu boneka itu pada temanmu itu. Nggak mau Pak, nggak mau dipegang kata bonekanya kecil itu. Berikan, nggak mau, sampai berbulan Pak nggak mau dipegang. Setelah terjadi, sebenarnya Tuhan di punggungnya dia memberi boneka yang lebih baik, yang lebih besar.
ketika anak ini sudah menyerahkan kepada temannya, bapaknya berbilang, iya, katanya ini gantinya. Paham Bapak Ibu ya? Ketika kita sudah melakukan firman Tuhan dan memberikan ganti yang luar biasa menurut firman Tuhan, mari kita mulai bersama. Inilah yang tubuhnya, hati sebagai hamba yang mana dan setia padamu Bapa, kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai Tuhan, aku siap sebagai hamba-Mu taat dan setia pada setiap perintah-Mu. Jadikan kamu hamba yang setia dan taat. Karena ketaatan awal dan jenjang akan terjadi demi hati. Oh Bapa di surga, Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa. Jadikan jemaat Bethlehem ini, proses restoration ini, jadi jemaat yang taat dan setia kepada Tuhan sampai datang mereka kedua kali mereka berkenan di hadirat-Mu. Mau kasih, mau ngampuni, mau taat dan setia. Haleluya. Dalam roda kebenaran sampai dikatakan dalam roda kebenaran. Engkau melihat mereka terangkat Tuhan yang berserah hati untuk menjadi hamba-Mu yang taat, untuk menjadi hamba-Mu yang setia sampai akhir. Engkau mengajar kami hari ini, segala perintah-Mu adalah benar. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang taat dan setia sampai akhir. Kami percaya perintah-Mu selalu mudah untuk kami lakukan, dan ajar kami untuk meletakkan pikiran logika kami di bawah firman-Mu, sebab firman-Mu bukan otoritas tertinggi bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kau menjamah seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Tidak Engkau tinggalkan kami. Kau memenuhi kami senantiasa dengan firman-Mu, menjadi satu kekuatan bagi kami. Kata karapas syata kalalapas. Secara khusus kami berdoa buat hamba Tuhan yang terkasih kembali sedang kami, Ibu Pendeta Lani. Kasih karunia, hikmat, bahkan pengurapan senantiasa terjadi atas segi hamba-Mu ini dan membangun tempat ini. Para pengerja, diakon-diakonis, BL Singers, para pemain musik, tamburin, multimedia, soundman, semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan. Anugerah Tuhan yang terbesar Kau limpahkan bagi mereka. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami semuanya. Engkau melanjutkan ya Tuhan penyertaan Tuhan atas gereja ini. Dan kami percaya ketika nama Yesus ada ditinggikan di tempat ini, maka menarik banyak orang datang ke tempat ini memuji memuliakan Engkau. Kata karapas syata karapas. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus mengantarkan dalam hati kami, dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus kami hidup. Kami sudah mendengar firman-Mu. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Dan berkati kita. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, Bapak Ibu. Masya terima kasih untuk Dr. Gustito yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, mari bersama kita persiapkan persembahan yang kedua untuk persembahan bangunan. Bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan untuk pendengaran firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan, kami boleh semakin taat, kami boleh semakin setia kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya lebih lagi Tuhan Yesus.
jika sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan pembangunan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati pembangunan gereja kami, Tuhan yang mencukupkan semua yang kami perlukan dalam pembangunan gereja kami, Tuhan yang memberikan semuanya tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan ini, biarlah kami boleh memberi dengan hati yang bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita mendengarkan pengumuman. Pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tergerak untuk mengikuti dua pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri, dapat mengikutinya setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 pagi sampai 3 sore. Dua pembangunan dapat dilakukan perseorangan maupun berkelompok, serta setiap hari Senin pukul 5.30 pagi dan setiap hari Jumat pukul 12 siang. Bertempat di ruangan-ruangan lantai 2 gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Kegiatan Sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Kegiatan Sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri dilaksanakan sesuai jadwal masing-masing. Informasi kegiatan Sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri dapat dilihat di papan pengumuman depan pintu masuk ruang ibadah. Pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Perkembangan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Berikut ini proses setel bagel besi lantai 4 bagian belakang. Berikut ini proses pengecoran beberapa kolom lantai 4 sisi utara. Persembahan kebutuhan material pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Puji Tuhan, pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri telah memasuki tahap pengerjaan balok dan talon cor atap gedung ibadah utama sisi utara dan selatan. Berikut ini kebutuhan bahan material untuk tahap pengerjaan balok dan talon cor atap gedung ibadah utama sisi utara dan selatan sebagai berikut: 900 paket cor dengan harga Rp150.000 per paket untuk pengecoran seluas 90 meter persegi meliputi besi, rangka, tenaga kerja, scaffolding, backisting, bahan cor, serta alat pendukung lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin ikut membantu dalam kebutuhan bahan material untuk tahap pengerjaan balok dan talon cor atap gedung ibadah utama sisi utara dan selatan, dapat memberikannya melalui transfer bank dengan nomor rekening yang tercantum di layar dengan menuliskan pesan persembahan pengecoran. Persembahan kebutuhan bahan material untuk tahap pengerjaan balok dan talon cor atap gedung ibadah utama sisi utara dan selatan yang telah diterima pada minggu ketiga bulan Maret sampai dengan tanggal 22 Maret tahun 2025 sebanyak 8 paket cor, serta kebutuhan bahan material untuk tahap pengerjaan balok dan talon cor atap gedung ibadah utama sisi utara dan selatan yang masih dibutuhkan sebanyak 813 paket cor dengan harga Rp150.000 per paket. Persembahan untuk pekerja proyek pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin berbagi berkat makanan atau minuman untuk pekerja proyek pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri, dapat menghubungi Bapak Hendy atau Bapak Harto dengan nomor telepon yang tercantum di layar. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah berbagi berkat makanan atau minuman untuk pekerja proyek pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Persembahan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk dapat ambil bagian dalam persembahan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan pembangunan yang telah disediakan atau melalui transfer bank di nomor rekening yang tercantum di layar dengan menuliskan pesan persembahan pembangunan gedung gereja, serta dapat melalui kris yang tersedia. Berikut ini laporan persembahan pembangunan gedung gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri sampai dengan tanggal 22 Maret tahun 2025 serta sisa saldo sebesar Rp31.263.500. Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri membuka kembali pelayanan berupa penyerahan anak, baptisan selam, pemberkatan pernikahan, maupun konseling. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau Ibu Pendeta Sri Rutin dengan nomor telepon yang tercantum di layar. Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri membuka rekening pembangunan tambahan yang dapat menerima transfer dana dalam bentuk US dollar, Sing dollar, rupiah, dan mata uang lainnya.
Berikut nomor rekeningnya, Bank OCBC dengan nomor 38080004002 atas nama Gereja Betani Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai pelayanan gereja, family altar, pembangunan gedung gereja, dan warta sepekan dapat menghubungi nomor telepon yang tercantum di layar. Warta sepekan Gereja Betani Indonesia House of Restoration Kediri dapat dilihat kembali pada papan pengumuman di depan pintu masuk ruang ibadah. Demikian warta sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada tambahan pengumuman Bapak Ibu. Hari ini ada ibadah dewasa muda yang diadakan hari Minggu 23 Maret 2025 pukul 9 pagi setelah ibadah raya pagi bertempat di tempat ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada ibadah Fellowship of the Holy Spirit diadakan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 pukul 18.30 atau setengah 7 malam Bapak Ibu bertempat di Gereja Betani House of Restoration. Kemudian hari Jumat ada ibadah Wanita Bama diadakan pukul 5 sore tanggal 7 April ya Bapak Ibu, tanggal 7 April jam 5 sore bertempat di Gereja Betani House of Restoration. Baik Bapak Ibu boleh menghadiri ibadah-ibadah yang sudah disebutkan tadi. Kemudian di depan ada penjualan snack dan juga minuman serta stiker yang bertuliskan Successful Betani Families yang hasil penjualannya akan digunakan untuk pembangunan gedung gereja. Seperti itu Bapak Ibu. Sekian pengumuman hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kami boleh beribadah di tempat ini, terutama kami boleh mendengarkan sapaan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Dr. Puspito. Biarlah ya Tuhan kami boleh taat apa yang menjadi perintah-Mu. Kami mau belajar hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami bisa melihat di masa-masa krisis ini pun Engkau tetap memelihara kami. Karena Engkau Allah yang berjanji ya dan amin, tidak pernah mengingkari. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh tetap belajar menghidupi hidup kami dengan firman-Mu. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini.
Engkau yang akan memakai makin hari makin luar biasa. Berkati di dalam pekerjaannya dan pelayanannya. Tuhan, berkati jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya apabila kami pulang, kami mendapatkan kekuatan yang baru dari Engkau. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau beri kelegaan. Tuhan Yesus, kami percayakan panitia pembangunan ke dalam penyertaan-Mu. Bapak Kris dan seluruh jajarannya. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau yang membangunkan tempat ini, memberikan izin, memberikan kelancaran segala sesuatu sampai hari ini. Dan kami percaya Engkau yang akan menyelesaikan bangunan ini Tuhan dengan cara-Mu. Secara manusia kami tidak mungkin, tetapi kalau bersama dengan Engkau, kami percaya Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti, dan gereja di tempat ini bangunannya boleh terselesaikan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kalau kami pulang, kami percaya Engkau Allah yang tetap memberkati kami. Pakai tangan hamba-Mu sebagai saluran berkat dari Engkau. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau kemanapun engkau berada. Tuhan memberkati engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam keluargamu, di dalam studimu, di dalam kesehatanmu. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah atasmu, dan terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Hari Selasa ada doa pengurapan. Saya harapkan ibu-ibu bisa, bapak dan semuanya bisa hadir. Ya, amin.